apa ini. Tapi ini luar biasa sekali. Ini hari Rabu untuk Anda berdaya hebat, ya. Salam dari Kopi Hitam KRG. Teman-teman semuanya, pagi ini setelah kita ngopi pagi, aktivitas pagi antara sekolah, terus tadi ya sepedaan pagi puter ya nggak jauh-jauh 3 kilo 5 kilo. Akhirnya dengan kondisi masih berkeringat, kita ingin menyapa teman-teman. Alhamdulillah setelah off dari live streaming kita beberapa pekan karena kesibukan acara Diamond Network, sekaligus juga kita kemarin tergabung dalam ATD, itu klub ATD, itu aku tukang dolan. Kita ke Labuan Bajo, keliling-keliling selama 5 hari, sangat luar biasa sekali. Nah, pagi ini saya pengen ngobrol dengan teman-teman. Judulnya sederhana sekali kok. Saya sederhana sekali, yaitu mengharap durian runtuh. Apa sebenarnya dari judul ini? Sebenarnya itu kiasan, teman-teman. Artinya mengharap durian runtuh itu sah-sah saja, tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang itu kemustahilan, juga bukan hal yang tabu. Tapi ini banyak sering dilakukan teman-teman mengharap, ya, dalam melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Ya, kalau konteksnya kita di sini, ya kita mulai dengan posisi kita menjalankan bisnis ini. Jujur, ketika pada masa-masa ini, jujur teman-teman yang sudah mulai bisnis ini memilih dan melakukan, menjalani, kira-kira apa dengan yang Anda teman-teman tangkap, Anda nikmati di saat-saat begini? Ya, memang di satu sisi kondisi ini luar biasa sekali teman-teman, ya. Ada titik-titik tertentu, ya, di mana kita dalam menjalani bisnis ini ada berkah, ya. Berkahnya apa? Pada saat kondisi lockdown yang di berbagai daerah, ya, bahkan bisa kita kurang sekolah diliburkan, tetapi kabar baiknya alhamdulillah, ya, teman-teman masih bisa menjalankan, ya, aktivitas ini dan mendapatkan income. Ini yang harus kita syukuri, teman-teman. Nah, kembali pada konteks durian runtuh, ya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, tidak ada yang tidak bisa kita harapkan ketika teman-teman, ya, mau dan serius menjalani bisnis ini, ya. Oke, kita masuk pada konsep bisnis yang Anda jalani. Sebenarnya potensi bisnis Anda ini teman-teman sudah paham betul, atau pura-pura paham, atau memang belum mengerti, ya. Sehingga di kelas semalam saya bahas sedikit tentang sikap, pola pikir, mental, cara penalaran, bahkan cara kita menyikapi ini, yang itu akan terintegrated dalam tingkah keseharian. Di video-video yang dulu saya sering mengatakan teman-teman, untuk memulai bisnis ini Anda tidak perlu hebat, ya. Sekali lagi, untuk memulai di bisnis ini Anda tidak perlu hebat dulu baru mulai, tetapi Anda menjadi hebat, ya, ketika Anda melakukan, menjalankan arahan dari leader-leader Anda. Dan ini bisa Anda lakukan. Kenapa? Dari banyak contoh ataupun yang sudah tertera, terangkum dalam majalah Nasyapreneur. Di sana teman-teman bisa melihat, membaca. Kalau nggak salah di edisi pertama itu ada 70-an lebih, ya, 70-an lebih leader-leader Nasya
di mana tanpa latar belakang yang harus tertentu, tanpa harus A, tanpa harus memiliki ini, yang ini, tetapi ketika dia mau, ya, dan dia bersedia menjalankan ini, akhirnya dia mendapati apa yang dia inginkan. Nah, teman-teman, ayo, pagi ini saya pengen ngobrol apa sebenarnya, kenapa temenku duluan nyampe jadi stokis, kenapa temenku sampai duluan diamond, kenapa temenku duluan sampai crown diamond, kenapa aku yang duluan ikut KDI, ikut SMB, ikut yang lain, kenapa sampai saat ini masih dalam kondisi seperti ini. Nah, ini jujur aja sih, materi semalam sedikit kita bahas, itu sebenarnya dalam ya, sense of thing, kepekaan kita berpikir, sense of belong, kepekaan pada lingkungan. Jujur, Tuhan itu sangat adil kepada kita, teman-teman, ya. Dan kita diwajibkan berdoa sebenarnya untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha memberi. Tetapi di sini konteksnya, ingat, manjada wajada, Tuhan tidak akan serta-merta menjatuhkan rezeki, mengabulkan semua doa. Kenapa? Doa apa yang kita inginkan tidak serta-merta semua dikabulkan. Kenapa? Agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur, orang bisa mawas diri, orang yang selalu fighting, punya fighting spirit, orang yang punya etos kerja, orang yang peka pada lingkungan, orang yang peduli, dan orang yang punya visi menatap masa depannya, teman-teman. Nah, di sini, ayo, sekali lagi, tidak ada istilahnya durian runtuh dari apa yang kita inginkan, tetapi semua itu harus dijemput. Impian Anda tidak serta-merta hanya batas tulisan-tulisan, tetapi itu harus, sekali lagi, tidak ada yang namanya durian rezeki nomplok. Adanya adalah tetesan keringat. Ingat, leader Anda, ya, leader Anda, apapun dia, siapapun dia, yang saat ini mungkin sudah crown, yang sudah mungkin punya penghasilan miliaran per bulan, yakinlah itu awalnya sama seperti Anda, yaitu memulai satu demi satu, langkah demi langkah, tetesan keringat, penolakan, ya, cibiran, hinaan, tekanan batin dari lingkungan terdekatnya, itu nyata, teman-teman. Hanya yang membedakan adalah dia tetap melaju atau menerima kenyataan dari tekanan-tekanan itu sehingga dia mundur atau berhenti. Nah, teman-teman, di sini, ayo, sekali lagi, di bisnis ini sih, Anda tidak perlu mengulang dari nol. Anda sudah disediakan jalannya, Anda sudah disediakan pola-polanya, Anda sudah disediakan tahapan-tahapannya oleh leader-leader Anda. Dan itu seperti saya hanya mengikuti, alhamdulillah saat ini bisa seperti ini, jam segini ngobrol dengan teman-teman, ya, habis sepedaan dan bisa ngobrol dengan teman-teman, ini luar biasa. Dan ini saya dapati bukan unsur kesengajaan, bukan durian runtuh, tetapi memang harus dengan perjuangan, keringat, emosi, tangisan, hinaan, dan akhirnya kegembiraan. Nah, di sini kenapa saya bisa? Karena saya cuma satu, ikuti leader core saya, panutan saya, sehingga apa? Saya bisa mendapati, bisa menerima, menikmati seperti saat ini. Nah,
Di sini teman-teman tinggal apa sih? Gali potensi di NASA itu apa? Anda memulai yang mana? Di NASA ada potensi pertama itu A. RPMS ya. Active income, passive income, oke lah, terlalu berat. Tapi di sini teman-teman bisa mulai. Sebenarnya apa di dalam yang bisa Anda peroleh, yang bisa mewujudkan di sini? Ya, karena ada satu pertama R, ya, ada P, M. Ini teman-teman tinggal pilih, ya. Teman-teman tinggal pilih mau garap yang mana dulu. Ketika teman-teman di daerah basis, ya, di daerah basis, ya, di basis yang menimbulkan, bisa menciptakan massive income, ya, kenapa tidak dilakukan? Ya, teman-teman di ahli di digital marketing, ya kenapa tidak Anda lakukan? Teman-teman punya kesibukan, kondisi saat ini ekonomi dah mapan, tidak Anda ciptakan, kenapa tidak Anda lakukan menggarap potensi passive income-nya? Karena pada saat Anda pensiun, sudah tidak bekerja lagi, di sini akan bisa menghasilkan. Nah, kita mulai dari satu persatu, ya. Caranya adalah Anda akan mengerti, memahami potensi ini ketika teman-teman mau rendah hati, ya, rendah hati, mau mendengar, mau mengerti, mau memahami arahan leader-leader Anda. Apapun posisi Anda, apapun jabatan, apapun Anda, ya, Anda harus mengikuti leader Anda ketika Anda mau sukses di bisnis. Karena ini bukan semacam dogma, tetapi sebuah cara cerdas Anda bisa mengerti. Karena bisnis ini di kekuatannya ada di edifikasi, duplikasi. Boleh percaya atau tidak, itu silahkan. Teman-teman, selanjutnya adalah pertama, Anda harus, cara tips yang saya ulangi biar teman-teman tidak pusing. Cara Anda bisa menemukan ini pertama adalah ayo belajar rendah hati. Dengarkan arahan leader Anda, dengarkan arahan leader core Anda, dengarkan nasihatnya, lakukan cara yang sudah di-sharekan ke Anda, ya. Ini rendah hati. Ketika Anda ini tidak bisa, masih karena mungkin status sosial Anda lebih tinggi, Anda lebih pintar, Anda mungkin lebih menguasai dan merasa bisa, saya yakin mental block sukses Anda ada di situ. Nah, kedua, setelah Anda berani di sini, ayo segera masuk ke link kedua, yaitu mengerti dan memahami bisnis ini. Dengan cara apa? Ikuti home sharingnya, ikuti kelas-kelas online-nya, ikuti pendidikan KDI, SMB, dan segala macamnya. Nah itu, karena di situ teman-teman akan mengerti nilai sebenarnya ruh dari bisnis ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti dan memahami, ayo lakukan. Ingat, tanamkan dalam diri Anda, pendidikan rendah hati itu bukan sebuah paksaan, tetapi ini dalam proses kita belajar. Belajar kita menjadi seorang leader, belajar kita akan memantaskan, dan memang ini kebutuhan kita karena kita akan melakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya, karena kita suka tidak suka di bisnis ini akan menjadi pemimpin grup Anda. Seperti ingat pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan di hotel, di tempat-tempat workshop, itu hanya durasinya pendek. Justru yang lebih banyak teman-teman saat ini dengan memanfaatkan teknologi adalah support dari leader-leader Anda lewat grup WA. Banyak orang teman-teman, ya, di antara Anda menyepelekan, ya, manfaat, dampak atau hasil, ya, dari
penyelenggaraan kelas-kelas, grup WA, grup Messenger, grup yang lain. Tetapi ketika Anda mengerti manfaat dan faedahnya, Anda pasti tidak akan pernah melewatkan tindakan main-main. Karena disitulah sebenarnya peran support leader Anda. Ya, peran leader Anda yang ingin membantu Anda bisa segera sukses. Dan disitulah teman-teman bisa belajar memahami, langsung berinteraksi, mengerti yang belum Anda pahami di NDU, SMB, KDI, Anda bisa dapatkan di sini. Nah, ketika teman-teman memandang grup WA hanya sebatas kelas yang dianggap abal-abal atau hanya untuk buang-buang waktu, Anda akan menyesal 2-3 tahun lagi jika dibandingkan teman-teman yang serius mengikuti, mengerjakan PR, mengikuti arahan-arahannya dan melakukan. Saya yakin 2-3 tahun lagi, nggak usah 2-3 tahun, 6 bulan ke depan, ya, antara orang yang serius mengikuti pola pendidikan coaching ini dengan yang tidak, teman-teman akan menyesal. Kenapa saya saat ini masih distributor, masih manajer, dia sudah silver dan sebentar lagi GM. Bahkan Anda katakan mungkin teman-teman alumni KDI 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa justru seperti saya upload kemarin, alumni KDI 7, ya, sekarang kemarin sudah menjadi spokis, bahkan itu jauh dari upline. Kenapa? Karena dia mengizinkan dirinya untuk berubah, rela. Dia memandang support, pendidikan, interaksi langsung lewat media online. Itulah bentuk dia nyata, selalu bisa diskusi dengan leader, bukan hanya sebagai kebutuhan, bukan dipaksa, tetapi karena dia ingin sukses di sini. Sehingga apa? Dia mengikuti kelasnya dengan nyaman. Sehingga dia akan mengerti, ya. Dari kebiasaan-kebiasaan ini akan meningkat, teman-teman. Dia akan memahami di pola yang mana nanti akan dia akan ambil apa pasifnya dulu. Ya oke, kalau Anda mungkin sudah punya penghasilan, ya sudah, kita bangun duplikasi 1, duplikasi 9. Ya. Anda memang ahli online, ya sudah, genjot penjualannya. Bangun, ajarkan ke ini mitra-mitra. Ketika Anda teman-teman di massive income, memungkinkan untuk ekspor seperti Pak Iwan, ataupun proyek-proyek seperti teman-teman, ya, ada Pak Hen, ada yang lain-lain, kenapa tidak? Ada Pak Ica, PGN-nya, kenapa? Bisa tidak dilakukan? Ayo. Jika teman-teman belum bisa, belum mengerti, ya, itu bisa Anda tanyakan. Nah, semua itu teman-teman bisa Anda jemput, bisa Anda lakukan. Perbesar wadahnya. Ayo pantaskan, Anda memang bisa. Caranya apa? Dimulai dari apa? Dari tindakan-tindakan kecil, perubahan-perubahan kecil yang insya Allah besok malam akan kita bahas lagi. Ya, tindakanmu, pikiranmu, ucapanmu akan menentukan 2-3 tahun lagi ada perubahan atau tidak. Hal-hal kecil teman-teman itu banyak teman-teman sepelekan, tapi itu justru itu sebenarnya menjadi lubang, ya, sebagai jebakan teman-teman tidak bisa segera, karena akhirnya merasa sudah berupaya, sudah bekerja mati-matian, sudah menggunakan SEO, sudah belajar semari-mari, sudah semuanya boleh serba ini, tetapi kenapa yang lain seakan-akan santai, tetapi justru cepat sampai stokis, cepat diamond, yang lain-lain. Ini ada apa? Yang jelas ada sesuatu yang salah pada pikiran Anda, ada yang salah pada kebiasaan Anda, ada yang salah pada hati Anda, ada yang salah pada pandangan Anda, pandangan itu Anda persepsi, ada yang salah pada ucapan Anda, ada yang salah pada pendengaran Anda. Apa itu semuanya? Besok malam akan kita bahas. Karena ini sesuatu biasa. Tindakan-tindakan kecil ini yang itu jujur menjauhkan dari yang namanya turunnya berkah. Anda menjadi magnet rezeki,
Tuhan bukan tidak mengabulkan doa Anda. Tuhan bukan tidak adil pada kita. Tuhan bukan tidak mau memberikan atas impian yang kita minta. Tetapi sekali lagi, itu kembali kepada kepantasan kita. Wadahnya sudah besar. Sudahkah kita merasa bersyukur? Sudahkah kita mau mengupayakannya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita dengan harta yang kita berikan nanti bisa bermanfaat pada orang lain? Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, di sini teman-teman, ayo, durian runtuh, apalagi dalam bisnis, jangan pernah berharap. Tuhan tidak akan pernah memberikan penghasilan. Contohnya Anda punya penghasilan 100 juta, dari langit turun 100 juta, tidak akan mungkin. Tetap harus pakai langkah, tetap harus ada perjuangan, tetap harus ada pakai keringat, tetap harus ada tetesan air, tetap harus namanya menahan lapar, tetap harus namanya dengan kedinginan, tetap harus merasakan sakit. Itulah karena seorang hebat lahir bukan pada proses yang instan, tetapi dia pasti telah melewati fase-fase yang di luar orang lain mendapatkannya. Oke teman-teman, salam dari Karangjati untuk Anda. Sebelumnya saya ingin nyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah stay digabung di pagi ini. Mbak Harti, salam ya. Bantu Anda. Ada Mbak Rina dari Sampit juga, salam. Mbak Mas Faizun dari Kudus, Mbak Mahmur Fafuatun, salam bagi. Mbak Rika dari Kediri, salam. Mbak Rana Dewi, salam semuanya. Untuk Anda, jika belum memahami materi yang terakhir tadi saya sampaikan, tunggu besok malam. Karena malam ini nanti akan ada materi yang sangat luar biasa diberikan oleh leader muda kita, Bapak Zainal Effendi. Dengan judul Kutebus Gambar Uang Rupiah. Judulnya aneh ya. Coba ingat teman-teman. Teman-teman pernah buka uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100. Adakah gambar-gambar pemandangan situ? Nah, coba Anda pegang. Sebenarnya impian teman-teman itu ada bisa dalam genggaman, sudah nyata digambar. Tinggal Anda lakukan. Caranya bagaimana? Besok kita ajari. Oke? See you later untuk Anda. Salam dari Karangjati. Tidak lupa kopi hitam untuk kita semuanya. Ya. Ingat, sebuah perubahan besar, Anda ingin mendapatkan sesuatu hasil yang besar, ya, ketika Anda tidak melakukan perubahan kecil. Tetapi ketika Anda ingin hasil yang nyata dan itu sebuah produktivitas, Anda harus melakukan yang namanya perubahan persepsi, pikiran, mata, dan hati yang menyatu dalam mulut. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk Anda, salam Rabu berhebat. Sampai ketemu di kelas nanti malam. Untuk Anda, semangat pagi. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis
mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih